dengan puasa dan sebagainya itu diduga kuat ya lebih bisa melancarkan. Hai, ketemu lagi bersama saya dengan Erik Sukrisna di Informasi TV. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu orang yang memang bergerak di bidangnya. Kita akan membahas mengenai hukum yang ada di Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Bapak Dr. Benny Wulur, SHMA Kes. Beliau adalah memang pakarnya di bidang hukum. Kita akan ngobrol mengenai kondisi hukum yang ada di Indonesia saat ini itu seperti apa. Karena banyak tumpang tindih dan ketidakjelasan tentang hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau menurut Pak Benny saat ini hukum Indonesia seperti apa sih? Ya betul ya, jadi kenapa saya sampai akhirnya pikir no viral no justice, sehingga saya pikir sudahlah saya tantang tinju aja Dr. Herman Prasutapaya, karena dia waktu itu juga mencoba tentang tinju Rocky Gerung. Itu ada latar belakangnya. Saya sudah mulai kecewa ya, karena saya ada pegang beberapa kasus. Contoh kasus Semak Dago, saya sudah pegang lama ya, sudah dari 2010 sampai sekarang 2024 belum selesai juga, padahal klien kami sudah memenangkan berkali-kali juga. Bahkan sudah sampai kita menangkan, sudah ada terdakwanya dan sudah sampai ditahan dan sudah dijelas sampai PK karena ada dugaan surat palsu yang dia pakai untuk menguasai tanah tersebut. Sampai sekarang juga belum selesai. Kemudian ada kasus Polo Raploren, di mana klien kami sebagai pemilik asli Polo Bayi Raploren yang ada tunggang kudanya itu ya. Nah, karyawannya banyak, punya pabrik dan sebagainya. Tapi ternyata dengan orang yang udah jadi tersangka dan DPO itu bisa menangin perkara sampai Mahkamah Agung hanya pakai fotokopian yang diduga juga direkayasa. Kemudian kasus Wana Arta, ya Wana Arta kita udah pegang ribuan nasabah, ini kasihan, ya kan, yang diduga ada perlakuan diskriminasi. Saya juga pegang Kresna, di mana dengan pengusaha Kresna kita sudah deal, ya pengusahanya membayar 3-5 tahun. Ya, tapi malah yang itu malah direkturnya ditahan dan sampai sekarang sudah vonis, ya akhirnya kan sampai sekarang nggak terbayar klien kami karena sudah masuk penjara. Sampai sekarang ya sudah dia tunggu vonis kayaknya kan begitu, dan sudah divonis malah 12 tahun terakhir di PT ya. Padahal itu dia mau bayar. Ya jadi dia bilang ya kita nggak jadi bayar tuh begitu, ya kan. Nah ini yang kita kecewa ya kan. Kemudian udah capek-capek kita batalkan cabut izinnya dengan harapan kasus ini bagus, ya kan, bisa jalan lagi, bisa berusaha, OJK-nya banding kan begitu, jadi lama lagi. Ya, kemudian di Wana Arta itu perbedaan perlakuannya apa? Sampai sekarang nggak ada yang ditahan. Oso Mahkota mana? Oso Mahkota sampai sekarang naik ke sidik dan sebagainya jadi tersangka seperti itu. Jadi nggak ada apa sih mandek? Jadi mandek dan hukum itu diduga jadinya saya lihat tebang pilih. Tebang pilih ya. Ya, jadi ini yang saya pikir ya kalau tidak viral ya tidak diperhatikan. Nah ini yang kita sayangkan. Karena mungkin memang apa ya, salah nggak sih pemerintah saat ini untuk menerima masukan untuk memproses suatu perkara harus nunggu viral dulu, karena mengikuti zamannya memang harus viral. Apa seperti itu memang? Jadi zamannya kalau viral baru. Sekarang saya tanya, kalau saya mau ketemu Pak Kapolri, kalau kasusnya nggak viral, bisa nggak diterima sama Pak Kapolri? Enggak kan? Tapi salah satu pengacara yang waktu itu berhasil memviralkan, sampai pengikutnya banyak bisa ketemu Pak Kapolri karena berhasil memviralkan. Karena disorot sama publik. Ya? Karena disorot publik bisa ketemu, nggak disorot sama publik nggak bisa ketemu. Ya kan, kemudian kasusnya sendiri kalau dikawal netizen, ya kita harapkan bisa jadi benar. Kalau tidak dikawal, ya kadang-kadang ya diduga kan jadinya ada dugaan-dugaan, ya dugaan-dugaan praktek-praktek. Ada main tangan lah ya. Iya. Itu. Jadi ada dugaan-dugaan kenakalan kuat itu kan banyak hal yang kita juga sedih dan kecewa begitu ya. Nah, jadi saya juga nggak mau kita nggak tuduh, ya kita selidiki dulu ya di republik yang kita cintai ini sebagai kritik yang membangun. Tanpa aturan hukum tidak dijalankan dengan baik, kenapa harus viral dulu baru bisa dapat keadilan? Kalau nggak viral nggak dapat keadilan, karena rata-rata yang punya teman, punya relasi dengan puasa dan sebagainya itu diduga kuat ya lebih bisa melancarkan. Cara yang ditempuh sama Pak Benny saat ini
sudah sampai mana? Iya, sarannya ya ini tadi, ya sudah saya tantang saja tinju Dr. Hotman Paris Tapea. Ya kan, ya habis bagaimana coba kita ajak debat hukum sampai sekarang untuk kasus Tanah Menteng ini nggak ada kepastian. Ya kan, kita sudah menang di Bandung, sudah inkrah, sudah menang di Jakarta, sudah dinyatakan punya kekuatan hukum tetap inkrah. Di polisi kita sudah menang, dia di Polda Metro SP3 di Mabes Polri sudah tersangkanya dibatalkan, dinyatakan tidak sah. Ya kan, jadi ada dua kriminalisasi terhadap klien saya. Udah kan kita udah masukin permohonan eksekusi. Masa bisa berkekuatan hukum tetap dicabut? Tahu-tahu Pak Dr. Hotman Paris bilang kan dia lagi nyatakan kasasi, lagi memori kasasi, silakan ladanya nanti di Mahkamah Agung. Ya kita kecewa dong, nggak ada kepastian hukum dong kalau inkrah surat udah dapat di tangan, kekuatan hukum tetap bisa dengan mudahnya dicabut. Atau kalau begitu di mana kepastian hukum di Republik ini? Jadi benar-benar ngambang dan jadinya timpang tindih. Tapi tidak ada kepastian hukum. Kalau udah menang kadang-kadang bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi tergantung. Dan itu bisa diterima lagi. Contohnya ini Sepak Dago yang tadi saya bilang. Mana Arta sekarang? Mana Evelyn dijemput? Ya kan itu ribuan masalah korban mana Arta. Masih ngambang, belum ada penyelesaian. Iya. Sekarang kalau kita beralih tadi ngomong tentang kasus yang sama Hotman ini yang di Menteng, iya, untuk nantang Hotman Paris ini untuk tinju, ada belajar spesial kah atau memang ada pelatih supaya untuk berlatih terus apa gimana? Iya, kebetulan saya berlatih kickboxing ya awalnya, tapi saya pikir kan kalau tinju berarti nggak boleh menggunakan kaki saja. Jadi sekarang saya rutinkan latihan tinju saja dengan tidak menggunakan kaki kan. Nah saya memang ada pelatihnya dan saya kenal dengan pelatih ini dari saya masih muda, dari umur 15 tahun. Ya tak udah lama nggak ketemu, ya sekarang karena mau menantang kita mau bertanding tinju, ya saya juga melakukan persiapan untuk mulai berlatih tinju lagi. Nah pelatihnya ini dari mana Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Jadi saya kenal dulu dari Gelandang Federasi Muda Bandung. Waktu saya berlatih di sana umur 15 tahun. Dan ini memang benar-benar dipersiapkan supaya menarik. Jadi nanti itu bukan cuma sekedar pertandingan, tapi memang pertandingan drill yang benar-benar sesungguhnya yang menarik untuk ditonton. Betul. Karena saya yakin Dr. Hotman Paris ini berani tantang Rocky Gerung, pasti dia juga berlatih tinju kan. Ya kalau nggak mungkin ya menantang Rocky Gerung. Ya kan, ya saya juga begitu. Makanya saya pikir ya kita nggak boleh meremehkan lawan. Saya akan juga berlatih tinju ya. Tapi yakin nggak menang? Ya saya harus yakin. Saya akan meniru gaya Mike Tyson. Satu ronde saja. Luar biasa nih Pak Benny. Meskipun udah nggak terlalu muda lagi, tapi semangatnya masih tetap membara ya. Demi untuk hukum yang adil di Indonesia. Betul. Pesan-pesan dan harapannya untuk hukum yang hukum kita mudah-mudahan dengan viralnya case ini menjadi perbaikan di pengadilan-pengadilan, khususnya untuk perkara Menteng Raya nomor 37 ini, dan juga untuk hukum-hukum di Indonesia lainnya bisa diperbaiki. Ya karena ya kita kecewa ya, karena yang tadi saya bilang kalau tidak viral ya susah untuk dapat keadilan. Begitu. Jadi berharap supaya ini menjadi inspiratif, menjadi acuan perbaikan hukum ke depannya supaya betul-betul dibenahi. Setelah tadi berbincang-bincang dengan Pak Benny, tentu netizen bisa menilai menjagokan mana nih, Pak Benny atau Pak Hotman. Pilih yang mana? Ikut berpartisipasi biar ini lebih seru, lebih menarik, lebih menantang. Jadi orang-orang hukum ini akan lebih berwarna karena bukan cuma mengerjakan hukum, tetapi bisa memberikan hiburan untuk netizen seluruh Indonesia. Ditunggu ya netizen.